Jika semua temanmu melompat dari jembatan, apakah kamu juga akan melompat? Ini adalah kelemahan banyak orang tua yang frustasi, tapi juga merupakan pertanyaan sosiologis yang mendalam. Karena saat berbicara dengan orang tuamu, jawabannya selalu tidak. Namun dengan kelompok teman yang tepat, kamu mungkin dengan senang hati ikut terjun ke air. Halnya adalah kamu menjadi orang yang berbeda saat menjadi bagian dari sebuah kelompok. Dan kamu juga menjadi orang yang berbeda di berbagai kelompok. Keluarga, kelompok teman yang sedang berenang, rapat bisnis, dan paduan suara adalah jenis kelompok yang berbeda. Dan satu orang yang sama bisa menjadi anggota dari semua itu. Jadi, jika kita ingin memahami bagaimana kelompok-kelompok ini berbeda dan bagaimana mereka mirip, kita perlu membicarakan apa itu kelompok sosial, dan mengapa mereka penting, baik bagi orang yang menjadi bagian darinya maupun bagi orang yang tidak. Paduan suara, rapat, teman-teman, dan keluarga, semuanya adalah contoh kelompok sosial. Kelompok sosial hanyalah sekumpulan orang yang memiliki sesuatu yang sama dan percaya bahwa apa yang mereka miliki bersama itu penting. Dengan kata lain, sebuah kelompok sebagian didefinisikan oleh fakta bahwa anggotanya merasa mereka adalah bagian dari kelompok. Semua orang yang melewati stasiun Grand Central jam 1 siang pada hari Jumat adalah agregat, tapi mereka bukan kelompok, karena mereka tidak memiliki rasa kebersamaan. Sementara itu, kategori adalah sekumpulan orang tertentu di berbagai waktu dan tempat yang berbeda. Mereka adalah kumpulan yang memiliki karakteristik serupa. Kategori rasial adalah contoh sederhana. Jadi, rasa merasa bahwa kamu termasuk dalam sebuah kelompok adalah ciri khas kelompok. Tapi rasa ini juga membantu membedakan jenis kelompok, khususnya antara kelompok primer dan sekunder. Mohon dosen menyesuaikan. Selamat siang Bu, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 1, Politeknik Muhammad Indonesia Jurusan Keimigrasian. Nama Muhammad Arthur Rifari, RT 2024-3327.173, Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian B. Bu, siap izin membacakan Bu. Kelompok primer adalah kelompok kecil dan sangat erat, yang terikat oleh rasa kebersamaan yang sangat kuat. Keluarga dan kelompok persahabatan adalah kelompok primer. Mereka adalah tempat saling mendukung, di mana anggota dapat meminta bantuan emosional, sosial, maupun finansial. Siap, terima kasih Bu. Perusahaan adalah contoh baik dari kelompok sekunder. Nah, karyawan biasanya berhubung secara longgar atau formal mulai bekerja mereka, dan mereka cenderung tahu satu sama lain. Jadi ada rasa kebersamaan, tetapi jauh lebih terbatas. Ini bukan berarti rekan kerja tidak pernah memiliki hubungan emosional. Bahkan kelompok sekunder bisa menjadi kelompok premier seiring waktu. Ketika sekumpulan rekan kerja menghabiskan waktu bersama dan menjadi kelompok teman yang erat. Dan meskipun sekelompok teman dan sebuah perusahaan jelas berbeda, mereka juga memiliki satu kesamaan utama. Keduanya bersifat sukarela. Jika kamu menjadi anggota kelompok tersebut, itu karena kamu memilih untuk bergabung. Sekarang kita sudah memahami sedikit tentang apa itu kelompok. Kita dapat mulai mempelajari cara kerja mereka. Dimulai dengan dinamika kelompok, yaitu cara individu mempengaruhi kelompok dan kelompok mempengaruhi individu. Jika kita ingin berpikir tentang bagaimana individu mempengaruhi kelompok, tempat yang baik untuk memulai adalah dengan kepemimpinan. Tidak semua kelompok memiliki pemimpin yang ditunjuk secara formal, tetapi bahkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin resmi sering memiliki pemimpin de facto, seperti orang tua dalam keluarga. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi orang lain dalam kelompok. Pemimpin otoriter memimpin dengan berperintah dan menetapkan aturan yang mereka harapkan. Penting oleh kelompok, pemimpin seperti ini mendapat rasa hormat dan bisa efektif saat krisis, tapi mengorbankan sayang dari anggota kelompok. Pemimpin demokratis, di sisi lain, pemimpin dengan mencoba mencapai konsensus. Alih-alih mengeluarkan perintah, mereka mempertimbangkan semua sudut pandang untuk mencapai keputusan. Pemimpin seperti ini kurang efektif saat krisis. Tapi karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sering menemukan solusi kreatif terhadap masalah.
dan mereka lebih mungkin mendapatkan kasih sayang dari anggota kelompoknya. Akhirnya, pemimpin laissez-faire paling sedikit memimpin. Mereka sangat permisif dan membiarkan kelompok berfungsi sendiri. Ini berarti banyak kebebasan, tapi gaya ini paling tidak efektif dalam mempromosikan soliditas kelompok dan paling tidak efektif saat krisis. Jadi, kepemimpinan adalah cara individu mempengaruhi kelompok, tapi kelompok juga mempengaruhi individu. Kamu bisa melihat ini dengan jelas dalam komportasi kelompok, di mana anggota kelompok mematuhi norma dan standar kelompok. Pada dasarnya, kenyamanan kelompok adalah alasan mengapa kamu jadi ikut melompat dari jembatan bersama teman-temanmu, dan hal ini telah dibuktikan dalam beberapa hasil eksperimen yang unik. Ayo ke Toad Bubble untuk belajar tentang mungkin eksperimen terkenal atau paling buruk tentang konformitas. Eksperimen Milgram dilakukan oleh psikolog Amerika Stanley Milgram pada tahun 1974 dan dipresentasikan sebagai eksperimen tentang hukuman dan pembelajaran dengan dua peserta. Satu peserta adalah guru yang membacakan serangkaian pasangan kata dengan suara keras dan kemudian meminta peserta lain siswa yang duduk di ruangan lain untuk mengingatnya. Siswa itu diikat di kursi dan dipasangi elektroda. Untuk setiap jawaban salah, eksperimen yang berdiri di samping guru menyuruh guru memberikan kejutan listrik yang menyakitkan kepada siswa. Dengan setiap jawaban salah, intensitasnya meningkat dari beberapa volt yang tidak menyenangkan hingga 450 volt, kejutan yang berpotensi mematikan. Namun sebenarnya eksperimen ini bukan tentang hukuman atau pembelajaran. Siswa itu sebenarnya seekor aktor, rekan eksperimen, dan kejutan listrik tidak nyata. Eksperimen ini dirancang untuk menguji sejauh mana guru mau mematuhi otoritas. Pada akhirnya, 65% peserta melanjutkan sampai akhir, memberikan kejutan sebesar 450 volt yang diduga mematikan. Hal ini biasanya dijadikan bukti bahwa orang cenderung mematuhi perintah, walaupun di baliknya ada banyak hal lain yang terlibat. Jika eksperimen memberi perintah langsung kepada guru, seperti kamu harus melanjutkan, kamu tidak punya pilihan lain, itu justru mengakibatkan ketidakpatuhan. Saat itulah guru lebih mungkin menolak.